Assalamualaikum Pak Gus Pardi. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Gus Pardi, tadi sudah dengar belak-belakan dari Pak Endre Saiful. Apakah sama yang di masa prodi lalu dengan masa sekarang yang disebutkan oleh Pak Endre Saiful tadi? Ya, terima kasih kepada moderator yang melakukan pembahasan terhadap apa yang disampaikan oleh Krisdayanti. Saya tentu menyampaikan apresiasi yang luar biasa karena momen dan ruangnya untuk menyampaikan beberapa hal untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa hal yang disampaikan oleh Krisdayanti tersebut. Pertama, ada beberapa hal yang sesuai apa yang disampaikan oleh Haji Wen, dan juga ada yang berbeda dari apa yang saya alami dan yang saya rasakan. Pertama, memang kalau perincian gaji itu sudah dikatakan oleh Haji Wen betul bahwa nilainya adalah 16 juta, sedangkan tunjangannya sekitar 49 juta. Itulah yang namanya penghasilan. Yang lain itu bukanlah penghasilan. Karena apa? Karena bentuk-bentuk yang lain adalah dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan. Tadi disampaikan ada yang namanya reses yang dikatakan oleh Krisdayanti adalah 480 juta, sebetulnya adalah 400 juta rupiah. Dan itu dilakukan dalam setahun selama 5 kali, bukan tiap bulan, 5 kali. Kemudian kewajiban bagi anggota dewan, ini kewajiban bagi anggota dewan untuk melakukan di masa reses itu, pada masa apa? Pada masa reses. Masa reses itu bisa 20 hari, bisa 25 hari, lalu di dalam masa reses itu kita melakukan jemput aspirasi yang namanya tadi dikatakan itu per titik. Nah, untuk hari ini dikatakan adalah dari 40 juta itu, 400 juta itu dilakukan selama 9 hari. Berarti sama dengan periode lalu? Ya, di 20 titik. Itu wajib hukumnya bagi anggota dewan, anggota DPR RI untuk melakukannya. Dan itu harus dilaporkan 20 titik itu apa saja yang dilakukan. Itu yang pertama mengenai masa reses melakukan kunjungan selama 9 hari di 20 titik. Itu di dalam masa reses. Nah, kemudian ada lagi namanya kundapil, yaitu kunjungan ke daerah pemilihan. Kundapil itu nilainya adalah 140 juta. Dilakukan dalam 7 titik pertemuan di Kundapil itu. Dan difasilitasi oleh Sekjen selama 8 kali dalam setahun. Lamanya adalah selama 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Itu alokasi dan alokasi waktu yang diberikan. Tidak boleh di luar Jumat, Sabtu, Minggu supaya tidak berbenturan dengan masa-masa sidang. Itu. Kemudian yang lain adalah 4 pilar. Kalau 4 pilar itu adalah tugas sebagai anggota MPR, bukan sebagai anggota DPR. Gunanya apa? Untuk melakukan sosialisasi tentang 4 pilar itu.
tentang Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana saya pribadi juga melakukan kerjasama dengan kawan-kawan para wartawan yang saya laksanakan di kampus UIN ketika itu, salah satu bentuknya. Dan anggarannya adalah sebanyak 52 juta rupiah. Dan itu dilakukan 5 kali dalam setahun. Nah, itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Persoalan yang disampaikan oleh Haji Wen tadi, apakah kawan-kawan DPR itu melaksanakan atau tidak, saya pribadi insya Allah tidak pernah yang tidak turun ke lapangan. Jadi ini masalah habluminallah dan juga habluminannas. Pertanggungjawabannya tentu baik ke pemerintah, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan terhadap informasi yang kita dapatkan dari Krisdayanti. Jadi baik Pak Kuspardi. Ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Wen tadi sama dengan periode lalu, tidak ada bedanya. Ya. Lalu pertanyaannya tadi kalau saya tanya ke Pak Haji Wen, bagi yang tidak melaksanakan artinya itu masuk menjadi pendapatan. Apakah benar seperti itu juga Pak Kuspardi? Itu tergantung kepada kebijakan pimpinan komisi. Jadi saya melihat di beberapa komisi yang saya pantau, termasuk juga di komisi saya, bagi yang tidak berangkat, persoalan walaupun sudah ada di amplop hijau, boleh dikembalikan, bisa saja, nggak ada masalah. Kenapa? Dia nggak berangkat. Sama saja dengan kasus yang disampaikan oleh Haji Wen tadi, kalau ke luar negeri nggak berangkat, nggak boleh, nggak dicairkan dananya. Sama juga. Ini masalah kan pertanggungjawaban anggaran. Kenapa dikembalikan? Orangnya misalkan sakit, orangnya nggak bisa pergi, atau ada halangan lain. Nah, ini yang perlu saya tegaskan bahwa saya kebetulan insya Allah tidak pernah yang tidak pergi. Jadi saya pun juga tidak menanyakan kepada kawan-kawan apakah boleh nggak pergi lalu uangnya diambil. Ini tentu kalau memang ini adalah bersifat lansam yang dikatakan tadi, betul. Artinya apa? Pertanggungjawaban lansam itu artinya pertanggungjawabannya tidak seperti head cost. Tidak sama dengan kalau head cost adalah mana tiketnya, mana kwitansi hotelnya, dan mana kegiatan-kegiatannya. Sehingga hanya sebatas sifatnya pelaporan kalau bahasa Pak Jiwan tadi. Berarti benar ya? Kalau di DPR RI memang bersifat laporan. Artinya apa? Bahwa kegiatan kita itu memang wajib dan harus dilaporkan apa-apa saja yang dilakukan oleh anggota DPR RI itu terhadap kegiatan reses yang 20 titik, begitu juga terhadap Kundapil yang diberikan fasilitas kepada anggota DPR RI itu. Baik, Pak Kuspardi, ini bagi anggota Dewan yang, ya kalau kita simak tadi, kalau kata Pak Haji memang tidak semua juga anggota DPR RI asal Sumbar yang turun ke lapangan, berarti uang resesnya ada, kunjungan dapilnya ada, otomatis kalau tidak digunakan ke daerah konstituen, ke dapil, ini menjadi pendapatan. Yang Pak Kuspardi dengar, apakah ada juga seperti itu di masa sekarang? Kalau di masa Pak Jiwan tadi katanya ada, kalau periode sekarang ada juga? Ya, ini kan masalah moral. Dan saya memang tidak bertanya kepada kawan-kawan, apalagi yang dari Sumatera Barat. Kebetulan di komisi saya, satu-satunya anggota DPR RI dari Sumbar 2, itu hanya saya. Jadi nyaris pertemanan, perkawanan, kedekatan di DPR RI itu adalah bukan di fraksi, tetapi di komisi, di alat kelengkapan dewan. Kebetulan satu-satunya anggota DPR RI dari Sumatera Barat hanya saya. Jadi nyaris komunikasi dengan kawan-kawan yang dari Dapil Sumbar itu kurang
dibandingkan dengan kami yang anggota Komisi 2 dari berbagai partai dan dari berbagai dapil di Indonesia ini. Baik, Pak Kuspardi. Ya, artinya Pak Kuspardi tidak ada bertanya juga ya ke anggota Dewan lain apakah mereka turun ke lapangan atau tidak. Intinya kalau Pak Kuspardi memanfaatkan seluruh kewajiban yang diberikan kepada Pak Kuspardi, termasuk mempertanggungjawabkan uang rakyat tadi dengan menggunakan sebaik-baiknya. Kalau Pak Kuspardinya ini? Saya sebetulnya tidak, yang lebih penting itu tentu hubungan pertanggungjawaban kita kepada Allah. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, kalau itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab, kita nggak bisa menutupinya dengan pertanggungjawaban kepada Allah. Kalau dengan manusia bisa saja kita berbagai macam memberikan alat legitimasi untuk mempertahankan dan lain sebagainya. Baik. Cukuplah masalah itu misalkan pertanggungjawaban terhadap undang-undang, silakan dicek Kuspardi Gaus apakah melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan. Silakan saja, kita akan transparan saja. Itu mengenai diri saya. Baik, Bang Kuspardi, bagaimana nih Bang Kuspardi menanggapinya? Ya. Soal program-program reses katanya tidak punya tor sehingga tidak jelas, hanya sporadis, tidak jelas apa sasarannya. Apakah benar demikian? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan menjadikan masukan bagi kami anggota DPR RI, terutama saya pribadi. Tentu saya memberikan apresiasi tingginya kepedulian tokoh-tokoh yang hadir di forum yang berbahagia ini terhadap apa yang disampaikan oleh Krisdayanti terhadap beberapa hal kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota DPR RI. Jadi yang pertama saya luruskan tadi sebetulnya sudah saya luruskan, cuman kalimatnya juga jauh berbeda. Kalau namanya Kundapil 140 juta, bukan 180. Kemudian reses itu bukan 440 juta, tetapi 400 juta. Terlepaslah dari soal itu, yang penting adalah adanya moral daripada anggota dewan untuk bisa mempertanggungjawabkan persoalan itu kepada publik. Silakan saja kawan-kawan untuk menyikapinya. Tapi saya alhamdulillah secara maksimal untuk melaksanakan amanah yang saya emban, yang diberikan kepada saya sehingga saya duduk di DPR RI itu. Saya nggak enak juga untuk menyampaikan apa kinerja Kuspardi Gaus. Untuk menanyakan itu silakan, saya ada di dua alat kelengkapan. Pertama berada di Komisi 2, yang kedua berada di Badan Legislasi. Alhamdulillah, hal-hal yang bersifat krusial saya diberikan amanah oleh partai dan fraksi Partai Amanat Nasional untuk terlibat dalam menyelesaikan rancangan undang-undang itu. Pertama adalah Undang-Undang Omnibus Law. Insya Allah dari Sumbar hanya satu-satunya saya yang ada di dalamnya. Jadi nggak elok juga saya nyampaikan ini sebetulnya. Begitu juga tentang terakhir adanya rancangan undang-undang otonomi daerah Provinsi Papua. Alhamdulillah juga satu-satunya dari Provinsi Sumatera Barat. Baik, Bang Kuspardi, ini kalau kiprah Bang Kuspardi di Senayan ini termasuk yang 3 orang yang disebutkan oleh teman-teman narasumber. Yang harum. Ini yang harum ini. Tunggu dulu, yang ditanyakan tadi apa pekerjaan anggota dewan itu? Apa manfaatnya?
insya Allah saya akan berikan kado di akhir tahun ini 3 buah buku. Pertama adalah pengawasan yang saya lakukan, apa yang disampaikan oleh Adinda Erizal Effendi tadi. Pengawasan, tugas saya itu pengawasan di mana? Bukan untuk seluruh. Beliau kan pernah jadi anggota DPRD Sumbar. Anggota saya dulu, beliau di PAN, saya di P3. Tahu dia itu antar sesama diskota tidak boleh saling mendahului. Saya berada di Komisi 2. Hal-hal yang berkaitan dengan persoalan Komisi 2, apapun yang disampaikan oleh masyarakat, baik datang ke rumah saya di Padang ataupun di Bukit Tinggi, datang ke Jakarta, tidak pernah yang tidak saya fasilitasi, walaupun itu bukan dapil saya. Contoh tanah datar, persoalan perbatasan tanah. Cuman Erizal ini semando orang tanah datar, tapi dia orang agam. Jadi mungkin nggak dilibatkan oleh bupatinya, oleh tokoh masyarakat. Baik, Bang Guspadi, ini publik juga ingin tahu, dari uang kunjungan dapil, uang reses yang 400 juta dan juga 140 juta, khusus Bang Guspadi itu programnya apa saja? Kalau soal kinerjanya dalam hal legislator, legislasi, budgeting, dan kontrol yang ada di Senayan, kita sudah sering lihat di acara TV parlemennya. Memang patut diacungi jempol kalau Bang Guspadi. Hari ini di berita 1 keluar berita saya tadi jam 4.30. Kemarin juga berita saya dikeluar di berita 1. Dialog interaktif dengan berita 1. Baik, khusus dalam hal pertanggungjawaban uang reses tadi, kalau soal kinerja di parlemen, patut kita acungi jempol kalau itu. Nah, jadi persoalannya adalah tentang bagaimana pertanggungjawaban. Insya Allah kan saya katakan, setiap saya ditugaskan, ini tugas konstitusional. Oleh karena itu wajib hukumnya turun. Jadi apa konsekuensinya? Tidak boleh berada di Senayan itu. Nah, itu konsekuensinya. Apa artinya adalah undang-undang memerintahkan kepada anggota dewan yang melakukan kunjungan dapil harus berada di dapil yang bersangkutan. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang tadi. Jadi salah Dinda yang dari Gelora tadi, Enrizal yang menyatakan dia masih muda. Ya, enggak, karena belum pernah merasakan anggota dewan. Jadi begitu. Salahnya di mana nih, Bang Guspadi? Jadi apa? Jadi tetap dalam kerangka tugas fungsi wewenang anggota DPR RI. Apa tugas dan wewenangnya itu? Pertama adalah masalah legislasi, kedua adalah masalah budgeting, ketiga adalah melakukan pengawasan. Dan alhamdulillah ketiga-tiga fungsi itu secara maksimal saya lakukan. Dan insya Allah tidak akan kalah, bukan hanya di tataran utusan-utusan dari Sumbar, tetapi saya merupakan... Baik. Ya, ini Bang Guspadi tadi dikatakan oleh para narasumber sini, program-program reses itu tidak kreatif, hanya copy paste. Kalau satu bagi sembako, semua bagi sembako. Yang ini bantu itu, bantu ini, interkelas begitu. Artinya tidak berkualitas. Kue-kue pembangunan masih kurang dirasakan. Iya, yang kue-kue pembangunan dalam mengartikulasikan dana reses itu yang dipertanyakan oleh para narasumber. Bagaimana kalau Bang Guspadi? Ya, makanya Erizal Effendi dia karena udah lama nggak duduk anggota DPR RI, lupa dia bahwa masing-masing anggota itu ditugaskan oleh fraksi di berbagai sektor. Ada yang di budgeting, ada yang di infrastruktur. Kebetulan saya berada di Komisi 2 bidang pemerintahan. Itu saya lakukan insya Allah secara maksimal. Jadi jangan dipaksa anggota dewan yang bukan itu merupakan tupoksinya di komisinya untuk melakukan sesuatu. Ini bisa menjadi miss antara anggota yang satu dengan
anggota yang lainnya. Baik. Jadi Kalau Bang barangkali- Supardi ini dari dana-dana representasi tadi, apakah lebih besar terserapnya atau tidak terserapnya? Kalau tidak terserap berarti jadi pendapatan pribadi kalau kata Pak Ajiwan tadi. Saya pergi ke DPR RI bukan mencari penghasilan. Perlu dicatat. Maaf, Ini perlu dengar oleh pemirsa ini. tidak ada satupun niat saya untuk pergi dan datang baik di DPRD Sumbar ataupun DPR RI. Kalaupun ada dana-dana yang berkaitan penghasilan yang saya dapatkan dari DPR RI itu, saya catat dan saya bukukan, kemudian saya distribusikan, dan tentu kurang elok juga setiap saya mengeluarkan uang itu, termasuk kepada Adinda moderator juga, tentu SMS ke Adinda saja yang sampai kepada saya, siap langsung saya transfer. Dan begitu pada umumnya, karena saya adalah orang bermasyarakat dari ranting sampai ke 3 provinsi, kawan-kawan Dunsana di Sumbar itu punya akses langsung Baik. kepada saya untuk mendapatkan hal-hal yang mereka Di inginkan. 14 anggota Dewan saat ini, siapa yang menurut Bang Supardi kurang rajin ke lapangan? Kurang elok untuk saya sampaikan, biarlah publik yang menilai. Kan Adinda Nasrian sangat tahu itu siapa yang sering tampil di Padang TV ini. Baik, Apakah termasuk malam pernah ini saya Bang Supardi. menolak? Malam ini kita sudah mengundang hampir seluruh anggota Dewan DPRD Asal Sumbar, cuma Bang Supardi yang berani belak-belakan malam ini. Ya, ini apresiasi bagi kita publik Sumbar. Saya kan nothing tulus, tidak ada beban, kecuali memang saya menutupi dan itu menjadikan penghasilan bagi saya untuk saya manfaatkan sebagaimana yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi untuk jor-joran di tahun 2024 atau dan lain sebagainya. Itu kan masalah kepentingan dari masing-masing kawan-kawan. Tapi insya Allah saya berusaha secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi wewenang yang diberikan oleh negara kepada saya. Baik, ya ini tapi masyarakat. yang kita juga kagetkan, ini kalau dari hasil survei Spektrum Politika pada September 2020, ada dari daftar anggota Dewan Sumbar berkinerja terbaik, ternyata Bang Supardi hanya nomor 7 ditaruhkan di situ. Itu kan politis, nggak ada masalah, itu boleh diuji. Hei, kalau mau bertanya di komisi yang bersangkutan. Siapa yang rajin datang, siapa yang rajin bicara, siapa yang rajin mengeluarkan dari di daftar berbagai itu yang masalah. dirilis, yang kita baca di berita itu nomor 1 Andre Rosiade, nomor 2 itu Ade Rizky Pratama, nomor 3 Atari Gauti, Bang Supardi nomor 7. Padahal kita tahu yang vokal Bang Supardi ini. Ya enggak, masyarakat saja yang menilai. Untuk itu supaya lebih objektif hasil penelitian itu, datang ke masing-masing alat kelengkapan dewan, tanya masing-masing kawan-kawan yang 14. Saya tidak mau membela diri. Ada persoalan nomor 14 pun tidak ada masalah. Yang penting lihatkan hasilnya. Insya Allah kado terindah akan saya berikan kepada masyarakat Sumatera Barat. Akan membuat 3 buah buku. Setidaknya narasumber di sini Bang Supardi masuk dari 3 besar terbaik menurut narasumber yang ada saat ini. Ya, yang harum namanya. Bang Supardi, bagaimana komitmennya? Singkat saja, Bang Supardi. Siap, terima kasih kepada Padang TV yang menggelar diskusi kita pada malam hari ini dengan tokoh-tokoh Sumbar yang sangat kritis. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa, masukan dan saran, serta evaluasi kepada kami, anggota DPR RI yang diberi amanah oleh masyarakat Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi pada malam hari ini, kami semua tersentak untuk memperhatikan masukan dan saran tersebut. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Baik. Barangkali demikian. Baik, terima kasih Bang Supardi. Semoga dari daftar 3 atau 4 nama yang harum namanya menjadi, bila perlu menjadi ke-14-nya aktif semuanya nanti secara harapan kita. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya dan seluruh narasumber yang hadir saat ini.
Semoga kita sama-sama mengawal kinerja dan akuntabilitas kinerja dari 14 anggota DPD asal Sumbar dan 4 senator kita DPD kita. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.